Akhirnya kasus ijazah Jokowi benar-benar dibuat seperti suasana Pilpres. Indikator politik Burhanuddin Muhtadi merilis hasil survei terkait ijazah Jokowi ini. Hasil surveinya mengejutkan. 66,9% responden tak percaya Jokowi memalsukan ijazahnya. Selebihnya 33,1% anggap saja responden percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya. Angka 66,9% itu bisa diartikan tingkat kesukaan atau malah elektabilitas Jokowi masih sangat tinggi, masih bisa nyapres lagi kalau diperbolehkan, atau bisa dijadikan modal usaha untuk mendirikan partai politik baru atau menjadi ketua umum PSI misalnya. Makanya Jokowi happy betul dengan hasil survei indikator politik itu. Masyarakat masih memiliki logika dan penalaran yang sehat, kata Jokowi mantap. Bahkan sampai diulang 2 kali agar lebih jelas. Berarti masyarakat yang tak sehat, yang logika dan penalarannya sakit, yang harus dirawat, cuma 33,1% saja. Pendukung Anies Baswedan banyak di situ. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang masuk. Saya kira 68% menyampaikan ketika percayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak. Ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan Hasil survei indikator politik yang merilis bahwa 66,9% responden tak percaya Jokowi memalsukan ijazahnya itu membuat Jokowi terlihat makin bersemangat untuk berangkat ke pengadilan. Di pengadilan nanti, semua akan terbuka terang benderang, jelas dan gamblang. Fakta-fakta, bukti-bukti, dan saksi-saksi akan terbuka semua, kata Jokowi. Saking bersemangatnya Jokowi, 66,9% dinaikkan menjadi 68%. Jokowi terkenal dengan pemimpin yang peduli sekali dengan hasil survei sejak jadi wali kota, gubernur hingga jadi presiden 2 periode. Hampir semua dedengkot pemilik lembaga survei terkenal diajak Jokowi bertemu dan berdiskusi soal preferensi pemilih yang mutakhir. Hampir tak ada langkah-langkah politik Jokowi yang melawan arus hasil survei. Bahkan ia bisa mencocokkan realitas dengan hasil survei itu sendiri. Misalnya hasil survei bila ia hanya bisa menang dengan melawan Prabowo, maka itulah yang ia jadikan sebagai realitas. Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan kasus ijazah Jokowi ini mendapat perhatian luas masyarakat. Isu sederhana, mungkin juga receh, tapi mendapat perhatian yang luas. Jokowi harus dipuji kalau soal ini menasionalkan, bahkan mungkin juga menginternasionalkan. Kasus ini sangat menguntungkan Jokowi. Jokowi tak perlu masuk isu-isu yang rumit dan berbelit, apalagi kontroversial yang belum tentu bisa dimenangkannya. Ia cukup masuk isu sederhana dan receh saja, tapi ia sudah pasti keluar sebagai pemenangnya. Bahkan kasus ini pun sebetulnya baru saja dimulai. Puncaknya nanti bisa jadi sampai tahun 2029. Pihak lawannya, yakni Roy Suryo CS, dikepung di dalam dan tak bisa lagi keluar. Mereka dipaksa untuk melayani kasus ini sampai selesai, sampai ke ujung. Responden yang 33,1% itu juga harus dilayani agar tak berbalik arah menyerang mereka. Hasil survei indikator politik yang merilis bahwa 66,9% responden tak percaya Jokowi memasukkan ijazahnya itu bisa jadi peringatan dini atau malah lonceng kematian bagi Roy Suryo CS. Artinya pihak kepolisian bisa jadi akan tambah semangat juga menyelesaikan kasus ijazah Jokowi ini hingga ke pengadilan. Kalau perlu pasal makar pun bisa digunakan untuk menjerat Roy Suryo CS. Kabarnya Rismon Sianipar tak lagi diperiksa bagian tindak pidana umum, tapi Direktorat Keamanan Negara. Kalau sudah begini, bagaimanapun kasus ini akan tetap jalan hingga ke pengadilan. Himbauan dari banyak pihak
untuk segera mengakhiri saja kasus ini seperti tak didengarkan, utamanya oleh pihak Jokowi itu sendiri. Makanya saya pernah bilang agar Presiden Prabowo turun tangan dalam masalah ini juga. Kasus ini tak bisa dibiarkan menari-nari liar begitu saja seperti tak ada ujungnya. Tentu Roy Suryo CS berhak mempertanyakan ijazah Jokowi karena masih menjadi misteri bagi mereka meski sudah pernah diperiksa KPU dari tingkat kota hingga pusat dulunya. Keingintahuan warga negara itu juga dilindungi undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar. 33,1% itu kalau merujuk kembali hasil survei indikator bukanlah angka yang kecil. Memang lebih kecil daripada 66,9%, tapi tak bisa juga yang 66,9% itu dianggap logika dan penalaran yang masih sehat. Sementara mereka sendiri juga belum pernah melihat wujud dari ijazah Jokowi itu sendiri. Bukankah tak bisa asal berlogika dan bernalar saja tanpa harus terlebih dulu melihatnya? Tapi sebagai seorang negarawan, semestinya Jokowi memperlihatkan saja ijazahnya di hadapan publik. Ia seorang mantan presiden. Keraguan orang harus dijawab dengan bijaksana tanpa harus lewat ke pengadilan. Tapi itulah agaknya yang jadi maunya Jokowi dengan alasannya sendiri dan didukung oleh para pendukungnya yang fanatik.